Seorang pendeta di India ditembak dan dibunuh di jalan di negara bagian Jharkhand saat dia kembali ke rumah dari membaptis orang percaya. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, 2 minggu kami pelayanan di daerah Jateng sana, di pedalaman-pedalaman. Dan waktu itu kami berjumpa dengan jemaat di sana. Dan pendetanya mengatakan kami mau bangun gereja, semua material sudah ada tetapi warga tidak mengizinkan. Saya katakan satu cara yang terbaik menurut saya adalah kita buat konten di sini. Saya yakin ini pasti viral. Dan pendeta itu setuju dan kita buat konten. Puji Tuhan memang viral. Hanya 2 hari langsung viral. Polres meresponi, Polsek dan juga camat. Dan akhirnya mereka berkata kepada kita supaya video kita di take down. Karena mereka mau selesaikan semua persoalan yang gereja tadi yang tidak bisa dibangun tadi. Kita privat dulu ya, kita tunggu di sana bagaimana. Kalau sudah terbangun, ya barulah kita take down. Atau kalau sudah nanti ada penyelesaian dengan baik. Kenapa ini saya ulang-ulang setiap buat video, saudara? Karena ada pihak-pihak tertentu, khususnya channel-channel yang bukan Kristen. Ya, saya lupa namanya, ada Hidayah, macam-macam lah. Sepertinya grup-grup si Julius lah itu. Yang mengatakan itu hoax. Kami takut karena kami hapus. Enggak dihapus, di privat ya. Ngapain takut orang itu berita kisah nyata. Nah saudara, saya tadi mendapat berita yang luar biasa ya. Di mana ada seorang pendeta ya, setelah baptis orang, dia pulang tetapi ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Saudara tidak sabar lagi untuk melihat videonya, baik visualnya maupun beritanya. Mari kita saksikan video ini. Seorang pendeta di India ditembak dan dibunuh di jalan di negara bagian Jharkhand saat dia kembali ke rumah dari membaptis orang percaya. The Christian Post melaporkan, dia diserang dan diganggu oleh 3 pria tak dikenal dan 1 orang menembaknya, menurut istri pendeta. Mereka membunuh suamiku di depan mataku sendiri. Aku ngeri melihat suamiku tergeletak karena ditembak di dada. Aku mulai memikirkan anak-anakku dan berteriak keras kepada Tuhan untuk menyelamatkanku dan menjaga 2 anakku. Saya berlari ke semak-semak lebat dan hutan di dekatnya. Saya mungkin berjalan selama lebih dari 10 jam untuk mencapai rumah saya. Saya sengaja tidak mengambil jalan untuk menghindari para penyerang. Hingga Sabtu dini hari, polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Mayatnya ditemukan oleh penduduk desa setempat pada pukul 5 pagi, tergeletak di jalan, tulis Kepedulian Kristen Internasional. Dia menerima ancaman dari Hindu radikal yang tinggal di sana, orang Kristen yang tinggal di wilayah gereja. Lebih lanjut, yang dia hadiri juga secara teratur menerima ancaman pembunuhan, menurut Kepedulian Kristen Internasional. Umat Kristen setempat melaporkan bahwa ada banyak ancaman yang dikeluarkan terhadap orang Kristen di desa Putikda. Menurut satu sumber, orang Kristen Putikda telah diberitahu bahwa mereka harus meninggalkan iman Kristen mereka. Christian Post melaporkan kerumunan 50 orang menyerang komunitas Kristen di wilayah lain di India yang dekat dengan Jharkhand. Mereka diserang pada tengah malam pada 24 November 2020 setelah mengamati musim Advent dan merayakan kelahiran seorang anak di komunitas mereka. Massa membakar Alkitab, merusak sepeda motor, dan menuduh orang Kristen menghancurkan budaya setempat. Namun, ini tidak hanya dilokalisasi di satu wilayah di India. Menurut daftar pantauan penganiayaan Kristen Open Doors, India adalah negara ke-10 yang paling sulit bagi umat Kristen untuk tinggal. Menurut laporan tersebut, sejak partai yang dikuasai saat ini mengambil alih kekuasaan pada tahun 2014, insiden terhadap orang Kristen telah meningkat dan kelompok radikal Hindu sering menyerang orang Kristen dengan sedikit atau tanpa konsekuensi.
Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, apa yang kita rasakan, yang kita alami ketika kita melihat video tadi, mendengar berita tadi? Apa yang kita rasakan, saudara? Saudara, memang secara manusia kita merasa sedih, merasa takut, merasa khawatir kalau nanti kita juga mengalami hal yang sama. Itu sering kali dirasakan, dialami oleh setiap orang. Tetapi saudara, roh Allah yang ada pada kita lebih besar. Kata Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas. Oleh karena itu, kita jangan hidup oleh daging. Tapi kita hidup dipimpin oleh roh Allah. Roma 8 dan 14, orang yang dipimpin roh Allah, dialah yang disebut anak-anak Allah. Jadi roh Allah yang ada pada kita itulah yang akan terus memberikan keberanian buat kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan ada yang berprasangka buruk. Kenapa Pendeta Lubis menyajikan hal-hal yang seperti ini? Saya tampilkan yang ini supaya Anda tahu betul bahwa ikut Yesus ini memang di satu sisi kita diselamatkan, diberkati, ditolong. Tapi di sisi lain kemungkinan kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan tekanan, bahkan aniaya. Tapi jangan takut. Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang berani memberikan nyawanya, dia akan mendapat kembali nyawanya. Dan Alkitab katakan, roh ketakutan bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan roh keberanian, roh gagah perkasa, roh yang luar biasa. Oleh karena itu, kita tetap terus semangat memberitakan Injil Yesus Kristus biar terjadi revival, terjadi kebangunan rohani, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Aku berdoa biar hatimu tetap bergelora, bergairah, bersemangat, rohmu terus berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak kecut, tetap maju dalam Yesus, dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Kita lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya pribadi di satu sisi secara kemanusiaan, ya, saya merasa sedih dan seterusnya dan sebagainya. Tapi roh saya justru makin semangat untuk memberitakan Injil. Inilah yang kami injili. Lihat. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, mereka bukan orang percaya. Ini orang tadi bukan orang percaya. Tapi kita layani supaya mereka bisa percaya Yesus. Dan Anda juga lakukan hal yang sama. Oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirat, urapan, dan kuasa-Mu bekerja atas kami. Berikan roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas. Biar kami punya semangat untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga kabar baik ini diberitakan kepada setiap makhluk, banyak jiwa-jiwa yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami yang kudus, kami percaya, haleluya, amin.